ada ya orang segila itu sama balet? Ada, aku. Nggak Kan capek dapat nilai balet jelek kan nangis langsung. kamu maunya gimana? Aku maunya nari aja, aku nggak mau kuliah. Gila nggak tuh kan? Mm-mm. Pilihan macam apa tuh nggak kuliah gitu? Aku pokoknya mau nari. Udah kok enggak, harus kuliah, harus S1. Hai Dozers, welcome to Doze Creative Channel. Balik lagi sama saya Junior Sumantri dan aku nggak sendirian kali ini dan nggak cowok juga, nggak maskulin tamunya yang seperti biasa. Yang kalian adalah selalu designers, tapi yang kali ini designers dan juga ada bukan dancer disebutnya, tapi dance educator katanya gitu. Biar makin penasaran kita sambut di ini ada Mbak Nevin Rafa Kusuma. Halo, 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 Wih, halo, ada halo. audiens gitu. Gitu ya ceritanya rame 1.000 orang gitu. Apa kabar Mbak? Baik, baik, baik. Jadi di hari Sabtu ini kalian akan melihat bagaimana penggabungan antara dance educator dan juga desain interior. Bisa dibilang Bisa seperti itu. dibilang gitu. Bisa dibilang malah arsitek gitu ya. Masih ada kaitannya juga sama visual, cuman pengen tanya kabar sudah dibilang baik, tapi kita sebenarnya langsung ingin menyelam ke karirnya Mbak Nevin nih. Mbak Nevin ini dikenal sebagai dance educator atau ballet educator. Ballet educator, Ballet educator especially. dan membangun sebuah apa ya studio ya Mbak ya Ya, bisa dibilang ya yang nafasnya akademik dan internasional loh guys, nggak main-main loh. Asik gini gitu dong. gitu ya. Oke. Jadi awalnya gimana nih Mbak sampai akhirnya bisa terjun ke dalam ininya dulu deh, dance-nya dulu deh. Gimana tuh awalnya? Ya dari kecil nggak bisa diem sih pada aslinya tuh sebenarnya nggak bisa diem. Heeh. Terus sebenarnya I just follow what my mom suggest gitu kan waktu Mm-mm. pas kecil. Mm-mm. Terus ya semua yang dia lakuin aku mau gitu. Nah mamaku juga dulu penari balet. Mm-mm. Terus dari kecil diikutin ke sanggar gitu ya, sanggar balet. Mm-mm. Em, dan ya kayak udah nggak bisa lepas aja gitu. Sejalan dengan waktu, eh, walaupun sibuk sekolah, tapi ya tetap aja gitu loh, nggak bisa sekolah dulu nanti lagi lesnya gitu nggak bisa gitu kayak di saat teman-teman lagi pada mungkin waktu pas teenager gitu Iya, ya iya. pada ke mall pada kini aku nggak aku lebih senang di studio gitu. Oh gitu. Heeh. Emang dari dirimunya sendiri berarti ya. Yes, yes. Jadi pertama dari nyokap, terus Mm-mm. akhirnya fall in love with ballet itself Iya, gitu. kayak iya balet dan aku itu sudah seperti darah di dalam tubuhku yang nggak bisa Wah, ini nih dilepaskan asik. gitu kan terus mengalir gitu. Keren banget. Tapi nggak melihat ini lagi ya. Kan kalau di dance tuh kan ada misalkan hip hop terus ada yang lain-lain gitu. Suka pengen nyobanya ada banget gitu ya tapi nggak tahu ya badannya tuh kayak emang ya balet aja gitu. Pernah juga belajar hip hop gitu, belajar jazz ballet Mm-mm. juga. I do enjoy tapi emang kayak lebih ke balet aja. Oke. Kayak ada momen yang nggak bisa digambarin deh kayak kalau aku udah lagi latihan balet gitu ya atau nari balet tuh kayak masuk ke dalam dunia sendiri. Oh iya. Iya rasanya sih kayak gitu. Dan itu emang dari kecil udah begitu Dari mindsetnya. kecil iya. Mungkin awalnya dari kecil karena memang tidak dikenalin dengan another genre of Oh iya iya dance. iya. Ya udah balet aja gitu. Dan mamaku tuh kayak orang yang cukup konsisten. Mm-mm. Aku mau bilang dulu adalah dia seorang Hitler gitu Oh ya, iya maksudnya pasti ada disiplin-disiplinnya lah. disiplin banget gitu kan, pendidikan zaman Belanda Iya gitu ya iya masih ke iya. bawah banget. Jadi ya emang cuman dimasukin ke balet aja gitu. Terus tapi pas udah remaja di sekolahnya waktu itu harus ngambil kelas jazz juga. Oh. Suka juga gitu, kayaknya seru juga. Cuman ya yang bertahan ya baletnya gitu kayak jazz untuk tidak lanjut jazz nggak apa-apa. Ah. Tapi balet tuh kok kayak ada yang hilang ya waktu waktu itu sempet lah kayak biasa kan gitu ya kalau kita dari kelas 6 SD mau naik kelas 1 SMP agak mungkin nggak terlalu Mhm, rutin gitu mhm, karena harus fokus ke sekolah. mhm.
nanti kelas 3 SMP ke 1 SMA, aduh jadi ketahuan ya zaman dulu banget ya kan. SMP kalau sekarang kan bilangnya kelas 9 gitu Aduh, kan. jangan ngomongin umur deh, Mbak. Gitu jadi pas masa-masa itu kayak aduh nggak bisa nih, Mm-mm. aku tuh bukan orang yang bisa fokus belajar aja tuh nggak bisa, Mm. kayak harus ada pelampiasannya. Nah pelampiasan Sesuatu itu lah ya. balet gitu. Oke. Nah, tapi emang karena ini kan dikenalkan sama nyokap ya awalnya Iya ya. iya iya, Tapi ya, kenapa akhirnya nyokap milihnya balet? kayak dia banyak pertimbangan sih gitu Iya, ya. iya. Mungkin satu dia karena dia dulu penari balet juga, terus dia Oh. melihat mungkin banyak hal baik dari balet yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Mm-mm. tanpa harus dia banyak cakap. Maksudnya nggak perlu Oh, bawel gitu kan, kayak mau nggak mau dengan balet tuh ya aku jadi lebih disiplin, terus lebih tanggung iya, 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 jawab iya. gitu kan, lebih konsisten dan komitmen gitu Mm-mm. untuk hal yang aku suka kayak Mm-mm. gitu. Jadi kayak ya dia mungkin melihat dari situ, terus kemudian dia senangnya adalah balet ini niche market. Mm. Jadi lebih ke arah art, Oh, oke. bukan tentang exploiting someone's body, but it is more about the how we appreciate the art gitu. Oh, Jadi nice. memang ya mamaku awalnya lebih ke arah sana. Nah itu kenapa aku bisa ngomong kayak gitu, karena pas aku SMP mulai teenagers, biasa lah ya kan anak SMP tuh pengen tampil, pengen eksis, masuk apa grup dance gitu ya. Mamaku selalu, jadi aku baru realize setelah melewati masa-masa itu lah, pada saat ya namanya anak-anak gitu kan kayak ya udahlah nurut aja, orang tua bilang Iya, apa iya, iya. nurut aja gitu. Iya, udah pasti. Nah dia waktu itu aku pengen ikut kelas modern dance. Mm. Aku cuma bilang ngapain kamu ikut modern dance, Mm. kamu udah pasti yang paling bagus karena kan kamu belajar belajar menarinya pakai ilmu yang bener lah ibaratnya gitu ya, Mm. yang emang ada Core-nya lah ya. core-nya gitu ya. Emang kita bisa bilang sih ballet is core for every kind of dance gitu. Oh iya. Iya karena kayak semua anak yang pernah belajar balet masa kecilnya gitu ya, dia mau masuk di dance apa ketika mereka gede pasti bisa gampang banget ngeblendnya. Oh. Karena di situ kita belajar koordinasi, kita belajar spatial awareness gitu ya, terus kita juga social skill kita juga terlatih. Mbak, Ya, sorry aku cut. Special awareness tuh apa ya? spatial awareness itu tentang bagaimana kita memposisikan tubuh kita dalam suatu ruang. Wait, what? Anak desain, anak arsitek pasti paham banget nih gitu. Oh gitu ya? Iya, ini bahasa Oke, kita oke. sih, bahasa kita. Jadi Bahasa kita nih. bahasa kita ya, bahasa Iya, iya, desainnya, pasti langsung dozers langsung tahu tuh ya. bahasa arsitek gitu. Jadi ya kayak gitu kan. Jadi dia, nah aku tuh pengen gitu, sempet lah ingin ikut modern dance itu nggak boleh sama mamaku, kayak ngapain gitu, kamu kan udah belajar ini nari ini. Dan iya mamaku juga bukan orang yang, she's an introvert, Mm-mm. so kayak ngapain sih kamu dilihat orang gitu, yang kayak gitu Oh lah, iya, karena iya. anaknya doyan tampil mak. Ya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu ya, akhirnya pada pas SMP Mm-mm. justru nggak dibilang lebih aneh sih, cuman kayak agak bertentangan, maksudnya aku akhirnya ngambil basket. Oke. Aktif banget ya, Mm-mm. anaknya aktif Sangat, banget ya sangat, bun sangat gitu. aktif. Jadi kalau ingat tuh ya zaman SMP aku balet dan jazz itu seminggu 4 kali, Mm-mm. aku basket juga seminggu 4 kali. Dalam seminggu itu ada berapa hari sih? 7 hari aja Gila, ya bagi sebenarnya gitu waktunya kan. tuh ya. Iya, jadi nah kebetulan pas basket, jadi aku mungkin bukan orang yang suka setengah-setengah gitu loh. Jadi kayak kalau udah nyemplung sekalian berenang yang jauh gitu ya. Jangan cuma nyemplung nyelupin basahin kaki doang keluar kolam, nggak bisa. Iya, iya. Jadi basicnya emang orangnya kayak gitu. Jadi nah pas basket pun juga aku waktu itu ikut klub. Mungkin kalau tahu namanya klubnya dulu Indonesia Muda. Oh iya, Zaman dulu sama ya. dong kita. Kan Abas gitu ya. Nah dulu aku ikut klub IM, terus itu sampai ke Porda dan segala macam. IM Jadi mana nih? IM yang di Senayan yang atau? di Senayan dong. Oh iya. Nggak ketemu kita. Oh, Mungkin nggak karena ketemu. gapnya jauh. Oops, I'm not saying. Kakak ini yang ngomong, apa nggak ngomong. Jadi waktu itu basketnya juga diseriusin gitu kan, baletnya diseriusin, jazznya diseriusin. Tapi ya pretty kind of enjoying gitu. Kalau ditanya capek nggak, kebetulan tenaganya banyak gitu. Iya, Nggak bisa iya, iya. diam, jadi udah sekalian gitu. Tapi Jadi, penasaran juga sih, kan tadi Mbak Nevin bilang, tadi aku juga sempat mau bilang bahwa nyokap tuh disiplin ya, pasti di Iya. balet juga pasti disiplin gitu. Cuman dari tadi tuh aku tidak melihat ada challenge di sana. Seakan tuh
itu duniamu dan kayaknya gue suka banget. Jadi emang gak ada tantangan ya di situ Iya, ya? iya, iya. Ada, Ada nggak? justru karena ada challenge, that's why I was staying in that kind of sport Oh. gitu kan. Baik itu balet maupun basket. Jadi ya itu tadi mungkin ya karena basicnya aku bukan orang yang suka melakukan sesuatu setengah-setengah. Jadi once aku udah nyemplung, ya aku pasti maksimal gitu di situ. Mhm. Nah itu di baletnya juga, di basketnya juga gitu kan. Em, dan di situ tanpa disadari. Mhm. Kenapa? Maksudnya gini, aku masuk basket tuh baru SMP kelas 2 dan itu langsung masuk tim inti. Yang aku sangat merasakan benefit of ballet gitu ya in my life, kayak ya aku bisa semuanya karena si balet ini gitu. Mhm. Karena di basket ya aku gampang banget masuk, koordinasiku pasti paling bagus dibanding yang tidak balet gitu kan. Oke, Kemudian ya karena di basket kan kita juga perlu koordinasi ya, pasti pasti. dribbling, passing segala macam, koordinasi dengan teman gitu ya. Aku nggak perlu kerja keras lah kalau bisa, maksudnya bukannya akhirnya aku menggampangkan, tapi aku mungkin effortku untuk bisa get into that position itu Mhm. not as much as my friend yang Iya. dia nggak pernah ikut balet sebelumnya kayak gitu. Jadi Mhm. kayak oh oke, nice, maksudnya kayak oke, sesimpel layup anak basket dong, tahu Iya, iya, layup iya. ya gitu kan. Layup itu kan kalau orang koordinasi badannya nggak baik itu akan susah kan. Habis terima passing, dribbling, tak tak Dribbling, tak, lempar ya gitu ya kan. stepnya gimana ya. Stepnya. Dan buat aku ya karena aku udah terlatih di balet, ya buat aku alhamdulillah ya gampang aja gitu. Benefitnya berarti banyak banget tuh ya Mbak? Banyak banget. I can say that. Banyak banget. Habit juga berubah nggak? Banget. Oh ya? Yes, banget. Jadi I was a clumsy person. Oh. Gitu ya, kayak capek banget dari kecil tuh. Mamaku selalu kayak gitu kan ya, ini mana, ini belum, nah gitu. I was a clumsy person. Aku ingat banget sampai kelas 6 SD. Aduh, jangan sedih, jangan ditiru ya murid-muridku gitu kan. Maksudnya aku bisa yang ke sekolah gak Heeh. bawa tas sekolah, tuh Kok gimana? bisa? Ih, that's it. Itu aku kayak oh kalau diingat kayak wow, oke. Kayak I lost a lot of things, a lot of stuff, kayak I just cannot remember gitu. Mhm. Nah pas terus akhirnya mungkin pas kelas 6 itu kan udah mulai agak serius baletnya. Mhm. Nah di situ mungkin mamaku mulai kayak ya udah kalau kamu mau ini kamu harus tanggung jawab, harus bisa semua sendiri, ini Iya, itu udah. disiplin lah ya. Nah masuk pula ke klub basket. Kalau kita nggak disiplin ya habislah Udah sudah habis. gitu. Pelatih kita kan galak-galak banget ya. Mhm. Segala suruh lari, kelilingin GBK, terus diikutinnya sama mobil diklaksonin, aku masih ingat banget. Tapi resiliennya dapat banget sih aku. Banget Jadi banget. kayak dari balet, guruku juga cukup galak zaman dulu Mhm. gitu ya. Tapi compare pelatih basket sih nggak Wah, ada nggak ada tandingannya, apa-apanya sih, nggak nggak ada ada apa. tandingannya. Kayak gitu. Ya Jadi tapi kan itu kan berarti kan challenge yang ke diri sendiri ya ya, maksudnya. ya, Tapi ya. gimana how you dealt with it? Ke diri sendiri atau ke Iya, ke diri sendiri gitu. ya nggak tahu ya. Itu kan tadi banyak yang berat tuh. Mm-mm, Balet berat, mm-mm. basket berat. Mungkin juga di rumah nyokap punya sistem Iya, mendidik iya, yang iya, lain iya, gitu iya, kan. Itu iya. kan juga berat. Sekolah juga gitu ya. Jadi Sekolah juga. tapi sebenarnya gini, yang Hmm. aku lihat dari ibuku, orang tuaku itu mereka nggak pernah nge-push aku. Hmm. By the way, Hmm. they never ask me for get to the top one, never. Hmm. Mereka cuma selalu menekankan kalau kamu sudah masuk ke dalam satu hal, serius, Serius. Hmm. fokus, Hmm. udah. Mama, papa nggak pernah minta macem-macem. Hmm. Mama nggak pernah minta kamu berprestasi, nggak pernah minta kamu ranking 1. Punten nggak pernah juga sih. Gitu ya, cuman tapi selalu dikasih bare minimumnya lah, Iya, selalu bare iya, minimumnya. iya. So this is the bare minimum. I don't want you to be the last. Mm-mm. Gak perlu jadi paling pertama. Iya. Average fine. Karena ya pada akhirnya aku merasa karena aku nggak pernah dapat pressure itu ya. Maksudnya yang mungkin teman-teman sekarang atau adik-adik Asik. sering mengalami gitu ya. Oh harus jadi ranking 1, harus juara ini, harus juara itu. That kind of pressure that I never ever felt during my childhood. Kayak Iya, iya, ya iya. mungkin karena orang tua aku tahu aku orangnya ya nggak perlu digituin juga udah ngebut Udah sendiri ngebut gitu sendiri, ya, iya. gitu kan, berenang Secara sendiri aktif ya, gitu Bun. kan. Entah apa yang dikasih masa kecil dulu gitu. Kan kayak ya itu sih, jadi kayak challenge-nya ke diri aku misalkan gini, pernah nggak sih demotivasi? Hmm. Pernah.
kebetulan aku deket banget sama ibuku, jadi kayak selalu ngobrol gitu kan. Kayak paling dia nanya, paling dia cuma bilang, ya udah kalau emang kamu nggak mau lanjutin. Pernah nggak sih dimotivasi sama balet? Pernah banget gitu ya. Bahkan aku tuh dulu bisa nangis, bisa sedih banget kalau Hmm. nilai baletku jelek. Daripada nilai sekolah. Asli. Kalau nilai sekolah jelek, ya udahlah ya gitu kan, kayak ya udahlah gitu. Nggak apa-apa, yang penting kan naik kelas, yang penting nilainya Hmm. nggak ada yang merah gitu ya. Hmm. Nah, kalau di balet tuh kayak nggak bisa, Oh, nggak bisa, sangat nggak bisa tuh. nggak bisa. Nggak, kalau sistem penilaian balet tuh gimana sih? Kan Apakah kita A, yang B, ada, C, D? nggak ada nilai juga. Oh, nilai juga. Dari 60, yang tadi tuh, yang iya, apa 60, apa 70 special gitu. awareness Iya, gitu-gitu. iya, Oh, oke. body coordination, body awareness, teknik. Berarti itu tantangan terbesarnya sebenarnya. Yes, iya, iya, iya. Tantangan terbesarnya menurut aku sih lebih karena bagi waktu ya, Oh. masa itu gitu kayak karena aku sekolah nggak boleh ketinggalan. Jadi Mm-mm. aku nggak pernah dituntut jadi ranking 1, tapi ya nggak boleh ketinggalan aja Iya, gitu. iya, iya. Once itu ketinggalan, nilaiku turun dari yang bare minimum orang tua aku set. Mm. Oke, stop baletnya, stop basketnya. Jadi Udah tuh. Iya, itu cuman nggak mau gitu hilang doang. lah ya. Kayak ya jangan dong gitu kan. Ya, akhirnya aku kerja keras lagi kayak gitu. Hmm. Tapi ya pada saat itu dan mungkin sampai sekarang masih terjadi sih ya, karena kayak lumayan banyak hal yang aku handle. Jadi kayak challenge utamaku adalah time management Selalu sampai sekarang. sampai sekarang. Karena banyak banget yang dipegang. Banyak banget yang harus Wah, dihandle. berarti jobnya banyak, guys. Banyak. Iya, tapi mungkin aku ini juga pengen ngelihat apa yang dilihat nyokap gitu ya. Maksudnya nyokap kan berarti melihat bahwa di dalam balet itu ada kulturnya, ada habit yang terbentuk gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau dari Mbak Nef sendiri, Mbak Nef sudah mengalami sebagai dancer, terus sekarang menjadi dance educator, ballet educator juga, ballet educator. Perbedaannya apa sih sebenarnya dengan di luar? Karena kan di Indonesia Culture-nya beda. aku dengar sendiri disiplin is a must. Iya, iya. Terus aku nggak tahu nih culture seperti apa, semudah apa gitu sebenarnya dibanding di luar. Apakah nanti untuk setelah berlatih abis itu menjadi ballet Iya, dancer di iya, mana iya, gitu iya. kan nggak tahu ya, maksudnya Aha. itu gimana tuh? Ya sebenarnya culture-nya beda banget sih, beda banget ya di luar sama di Indonesia. Hmm. Kalau di luar itu memang rata-rata orang yang ngambil balet itu memang whether they will be a performer Mhm. or principal dancer, um, most likely those two kinds of job gitu. Tapi nggak ada educator, ada lah ya. Later on. Oh, later on. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Jadi biasanya mereka masuk studio ballet atau Bali Academy itu ya emang udah goalsnya mau ke sana, sehingga dan sistem pendidikan di luar itu sangat mendukung itu. Oh, oke. Mereka somehow mereka integrate. Jadi baletnya sama sekolahnya itu integrate Oke. gitu. Jadi kayak apa Hmm. ya, karena di luar kan gini, kalau kita kan di sini kita harus ngerti semua ya, Mhm. harus belajar dari A sampai Z. Mhm. Di sana kan nggak kayak penjurusan apa segala macam, udah dari elementary school udah ada gitu, kayak maksudnya elective subject tuh udah ada gitu. Jadi kalau emang anaknya sukanya art ya udah dia Diarahin ke sana. diarahinnya langsung ke sana. Jadi udah lebih fokus aja gitu, sehingga untuk mungkin challenge seperti yang aku alami dulu kayak time management mungkin nggak sesusah itu gitu. Betul, betul, betul. Ya sangat jarang aku tahu, kalaupun ada mungkin sangat jarang gitu ya, yang mereka memang sudah objektifnya mau jadi penari, tapi sekolahnya tuh ngambil yang semuanya gitu. Semua hal dipelajarin tuh kalau di luar sih kayak enggak sih. Nggak kayak gitu. Once mereka masuk middle school udah penjurusan. Udah lebih banyak ke, misalkan mereka emang mau fokusnya di nari, ya udah mereka ambil yang lebih bisa fleksibel waktunya untuk latihan ya kan, kalau di sini enggak kan. Dan sekolah juga mendukung untuk It ya itu ya is. pilihannya ya. Yes. Oh. Gitu, very supportive sekolah-sekolah. Jauh berarti. Ya karena mereka governmentnya juga support sih mas. Iya, iya, iya. Governmentnya support. Jadi ya everything, the stakeholders tuh bener-bener kita bisa bilang sempurna ya. Iya, iya, iya. Karena dari setiap aspek mereka saling linking gitu. Mhm. Jadi ya
ya kita kalau kita semua aspek berkolaborasi juga kita bisa sih sebenarnya. Harusnya Cuman bisa. sayangnya memang ya budaya itu yang belum terbangun di Indonesia. Iya, setuju. Ya mungkin aku ngelihat juga dari Rafa juga ya, maksudnya kan bagaimana sebenarnya Rafa itu sebenarnya ingin membentuk apa ya, potential people, malah bukan dancers, bukan disebutnya mungkin ya. Tapi aku nggak tahu apakah itu misi utamanya Iya. dari Rafanya sendiri atau dari Mbak Nevinnya sendiri atau Iya, iya, gimana iya. tuh? So based on my experience gitu ya dari perjalanan hidupku gitu ya, Hmm. berbagai tempaan dan manis pahit kehidupan yang sudah aku lewatin Heeh. dan berbagai hal yang aku lihat, Bali is a very positive um, apa ya? Kita harus semuanya bilangnya dia nggak cuman art sih. Ballet Hmm. itu like an athlete tau. Iya, Dia iya, setuju. eh, apa untuk bisa jadi penari balet yang baik ya kita juga harus punya fisik yang baik, Mm-mm. yang kuat gitu kan. Jadi sebenarnya dari balet tuh kayak buatku gitu ya. I'm not a ballet dancer, Hmm. tapi I am a ballet educator. Cuman dari baletnya itu sendiri, aku merasa banyak banget manfaat banget. Like Hmm. everything that I achieve now, menurut aku rootsnya itu balet. Oke. Ya, itu balet. Wow. Kayak ada ya orang segila itu sama balet, ada aku. Semua teman-temanku yang dari kecil juga kayak ih masih aja nih orang balet gitu. Iya. Nggak Kan capek dapat apa? nilai balet jelek kan nangis langsung. Thank you banget penjelasannya tuh, karena ini ngomongin passion juga ya. Jarang-jarang ada orang yang terbakar terus passionnya sampai sampai jenjang waktu yang emang gak ada gitu. Dia akan terus di situ. Talking about passion, aku ngelihat Mbak Nevin itu ballet educator, tapi pun juga S3. Yes. Menuju apa S3 udah? Menuju. S3 aja udahlah ya. Pas tayang udah ini udah. Yo, bukan kayak gitu Amin, juga amin. konsepnya. Oh enggak gitu ya. Enggak, tapi aku tertarik juga gitu pas lagi ngobrol sama salah satu partnernya Mbak Nevin, Mbak Cit. Dia itu ini tahu arsitek gitu. What? Gitu. Langsung kayak kok gimana itu, balik lagi bagi waktu lagi kan Iya. sebenarnya. Aku nggak tahu nih kenapa tiba-tiba dari dunia seni balet gitu ya, Iya. tiba-tiba ini masuk ke Arsitek. arsitek gitu. Blessing in disguise, I could say that. Gitu. Kenapa tuh? Ya karena ya itu lebih ke arah ya aku kan memang akademik juga sama orang tua juga terus di inilah ya dipantau lah gitu ya. Dan zaman dulu pilihan berkarir itu kan nggak seperti sekarang. Iya, Kayak banyak apa banget. aja juga bisa kalau asal kita punya keinginan yang kuat gitu kan, keinginan berkembang yang besar, apa juga jadi gitu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan nggak, pilihannya nggak, dan orang zaman dulu nggak mungkin belum terlalu luas lah ya pandangannya tentang suatu karir gitu. Nah, kenapa arsitektur? Oke. So basically I don't want to be an architect. It's totally destiny. Makanya aku bilang blessing in disguise. Karena waktu itu aku ingat ya SMA zaman dulu nih, aduh, berapa 10 tahun yang lalu gitu kan. Karena begitu aku sebutin ya ketahuan banget di masanya nih gitu ya. Kan kita tuh kalau mau masuk PTN, jadi gini, di keluarga tuh ada rules. Rules pertama, nggak tertulis tidak nih tertulis. ya. Tidak tertulis, tapi kalau tidak terjadi kayak harga diri mau taruh di mana gitu ya. Jadi kebetulan ibuku dosen, dia dokter gigi juga. Jadi kayak kita bisa bilang keluarga itu kok education minded lah. Aku punya 2 kakak. Selalu dibilang, pokoknya gini, orang tuaku selalu set the bare minimum, selalu. Dia nggak pernah set the highest, tapi selalu bare minimum. Bare minimumnya masuk PTN. Oke. Terserah mau jurusan apa aja. Oke, kakakku yang pertama udah masuk. Gitu. Yoi. Aku anak paling kecil ya. Kakakku pertama udah masuk di teknik sipil. Kemudian yang kedua juga set, beban banget nih, kakak-kakak udah masuk PTN gitu ya. Yang kedua di ekonomi. Tadi yang pertama apa, sorry? Teknik sipil UI, yang kedua ekonomi UI. Wow. Tinggal yang ketiga nih. Waduh, nih si anak yang gak suka sekolah ini, I don't like to go to school. Hanya karena
orang tua aja gitu. Mau balet, mau basket, sekolah. Udah Oke. gitu doang. Jadi hidupku tuh memang penuh ancaman. Tapi blessing in disguise, Lihat balik deh. lagi. Nah pas SMA, nah mungkin aku tuh orangnya nggak suka jadi yang paling bawah. Aku nggak suka. Mhm. Tapi aku juga nggak yang ambi pengen paling atas terus. Karena memang my parents always stated about the bare minimum. Udah bare minimumnya di sini nih. Mhm. Kamu jangan di sini ya. Di sini atau di atas dikit nggak apa-apa. Mhm. Oke. Pas kelas 3, aduh, kamu maunya gimana? Aku maunya nari aja. Aku nggak mau kuliah. Gila nggak tuh kan? Mhm. Udah kakak-kakaknya di situ gitu kayak, hah? Pilihan macam apa tuh nggak kuliah gitu? Aku pokoknya mau nari. Udah kakak, enggak harus kuliah, harus S1. Ya udah aku waktu itu sempat pengen keluar gitu kan. Aku mau ngambil performing arts. Enggak, di Indonesia. Paling jauh Depok. Pilihan mana? Gitu Iya, kan. itu aja udah Iya ya. udah gitu kan. Syaratnya 1 masuk PTN, paling jauh Depok. Udah nggak ada lah tuh di Bandung, udah nggak ada. Cita-cita sana-sana kandas. Akhirnya terus aku suka desain. Aku suka dari kecil, aku suka gambar. Terus aku suka creating something, crafting, making gitu ya. Aku suka. Jadi bisa nanti kalau lagi liburan sekolah, aku bongkar. Aku mau beli cat. Aku cat kamarku. Suka yang kayak gitu lah, ngedekor gitu kan. Oke. Terus jadi dokter udah nggak mungkin. Aku takut darah. Oh gitu. Jadi dokter udah nggak mungkin, aku takut darah. Aku nggak suka ngitung, aku nggak suka. Pokoknya serius-serius aku nggak suka. Aku anak art banget lah bisa dibilang. PTN di mana yang ada jalur artnya kan? Sebenarnya ada di Bandung. Kan Nggak nggak boleh. boleh, paling jauh Depok. Gitu kan. Ya udah, tapi aku dulu pengen jadi psikolog sebenarnya. Oh, oke. Tapi nggak boleh juga sama orang tua. Nggak tanya kenapa juga. Tanya sih, Oh. cuman ya itu preferensi mereka lah gitu. Kayak Oke, udahlah oke. nggak usah jadi psikolog gitu kan. Oke, baik gitu kan. Tapi aku pengen jadi psikolog gitu kan. Ya udah balik lagi ya. Aku adalah sukses jalur doa ibu kayaknya gitu ya. Restu tuh ya. Jalur restu gitu. Nah, sekeluarga nggak ada nih yang. Jadi kan kalau dulu mau masuk PTN pilihannya IPA, IPS atau IPC. Aku tuh anak IPA. Gitu. Iya. Aku anak IPA. Kenapa mau masuk IPA ya? Karena disuruh sama orang tua gitu Sama kan. lagi. Iya kan? Kalau hati mah mau IPS dong Iya, gitu, iya, iya. gaul, Iya, eksis gitu gaul. kan. Enggak IPA, harus IPA gitu. Iya, iya. Jadi gitu, mau balet, mau basket, masuk IPA. Ya udah deh gitu ya, masuk IPA. Masuk lah tuh IPA. Ya udah tapi aku masuk IPA, tapi nanti aku kalau kuliah aku maunya IPS. Terserah dibilang gitu. Terserah. Ya udah oke gitu kan. Rebel nih, rebel. Sampailah persiapan SPMB, waktu itu SPMB banget nggak tuh kan? Kelihatan tuh. Jangan dicari tahu Jangan nih dicari ya. tahu itu Dosers. SPMB apa gitu kan. Pas masuk SPMB itu papaku yang beliin form. Aku di rumah. Kamu yakin mau IPS? Iya yakin. Gitu. Kamu kan anak IPA. Udah lah ambil IPC. Enggak, aku pakai mau IPS. Kan anak muda gitu ya, yang penting ngebantah dulu. Iya, gitu. iya. Perkara nanti kejadiannya gimana, bantah dulu gitu kan. Kekeh gitu. Sampai akhirnya mamaku ngerayu, udahlah IPC aja. Kesempatannya tuh lebih besar gini, kamu dapat 3. Kalau IPS kamu cuma 2. Kalau 1 nggak dapat, yang ini. Kalau ini nggak dapat, kelar. Kalau 3 ini udah. Iya, iya. Oke, masuk nih logikanya nih, udah. Akhirnya daftarlah IPC. Nomor 1 psikologi. Nomor 2 apa ya yang di bawah psikologi gitu ya passing grade-nya. Bener deh jadi hukum aja, hukum apa lagi nih hukum gitu kan. Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting UI gitu kan. Ya udah deh masukin hukum. Ya apa nih, ilmu apa gitu, sama sekali nggak pernah terbayang ada di jalur hukum. Yang ketiga, ibuku bilang kamu kan suka gambar, suka desain. Udah, nah aku tuh sebenarnya dari awal pengennya interior design. Oke. Tapi nggak ada di UI interior Iya, iya. design. Arsitektur aja. Mama udah tanya tuh sama teman mama, katanya di arsitektur belajar interior design juga gitu kan. Tapi ntar belajar fisika, belajar ini. Terus akhirnya dia bilang, ya nggak apa-apa, cuma sebentar doang belajarnya. Kayak kena tipu juga sih aku. Terus akhirnya, ya udah deh arsitektur gitu kan. Kok ya dilala pas lulus. Arsitek. Which is pilihan ketiga. Yang mana sebenarnya passing grade-nya paling tinggi. Aku sih aku waktu pas milih arsitektur, aku kayak, alah udah pastilah gak keterima, orang paling tinggi.
dibandingin psikologi tuh arsitektur harusnya ditaruh nomor 1. Cuman kan emang si anak rebel ini taruh di paling bawah, udahlah paling gak ke lolos lah gitu kan. Aku siapnya IPS gitu. Ya udah. Restu ibu tuh Restu ya. ibu balik lagi ya Jadilah. kan. Restu ibu emang gak kaleng-kaleng deh pokoknya deh gitu. Itu pesan dozers, dengerin deh ibu lo ya sekarang. Iya benar, pokoknya setiap mau ngapa-ngapain harus tanya restu ibunya gimana. Karena itulah ya aku bisa bilang yang membawa aku sampai sini ya balik lagi doa ibu lah. Iya udah nggak ada yang lain. Gak ada yang lain, gak ada yang lain. Ya itulah titik balikku di situ kenapa arsitek. Akhirnya masuk di kuliah, ya ampun nih kuliah macam apa nih gitu kan ya. Jarang tidur, apalah pokoknya segala macam. Iya, banyak cerita itu tuh. Gila ya, para arsitek, para desainer pasti tahu banget kan. Udah kerjain dari pagi sampai pagi. Datang ke dosen, apaan nih? Revisi. Kayak oke. Tapi kan gak ada pilihan ya, kita harus Iya, revisi. Nah, tahun pertama itu kayak nangis-nangis terus. Aku bilang, mama aku mau keluar, aku gak sanggup. Gak apa-apa, udah kamu gak sanggup apa sih, yang penting dikerjain gitu. Ingat, kan udah nyemplung. Iya, udah berenang aja, gak ada pilihan mundur. Pilihannya maju atau kamu tenggelam gitu kan. Betul. Ya udah itu ya, sampai aku lulus tiap semester, aku nangis tau. Oh iya? Asli. Tiap semester? Makanya aku bilang ibuku kuat banget nih punya anak gue gitu kan. Kayak tahan banget nih tiap semester. Tapi aku di tahun ketiga aku baru menikmati kuliah arsitektur. Ternyata this is what I want, yang kayak kalau gue nggak sekolah arsitektur, gue jadi apa ya gitu, kayak aku nggak bisa ngafal. Kayak kepalaku tuh selalu penuh dengan ide. So ya udahlah arsitek lah ya yang paling bisa mengakomodasi ide-ide gilaku gitu kan. Dan kuliahnya akhirnya aku bisa enjoy kuliahnya di tahun ketiga. Aku ketemu dosen yang menyenangkan, yang bisa percaya bahwa aku bisa gitu kan. Sampai akhirnya lulus kuliah agak ada gila-gilanya nih. Kenapa nih? Si Nevin yang 4 tahun kerjaannya nangis mulu kuliah, maunya pindah jurusan tari terus, kayak ada another passion that always gitu ya, running on my mind, running on my heart, tapi kayak gak pernah kesampaian gitu. Aku pengen banget sekolah nari gitu ya, gak pernah kesampaian ya sampai detik ini gitu ya. Jalurnya udah arsitek banget gitu. Nah pas lulus aku kayak gini, kok ternyata aku bosen ya ngajar balet aja. Jadi aku tuh pas lulus, aku balik lagi, namanya anak itu pasti yang penting gue dapat dulu yang gue mau. Perkara kejadiannya gimana itu urusan nanti lah. Kan kalau anak sekarang bilang YOLO, you only live once gitu kan. Ya ampun, iya. Pas lulus aku cuma nagih janji ibuku. Mama janji ya, aku gak disuruh kerja, gak usah disuruh kerja masuk biro gitu kan. Aku boleh pilih pekerjaan yang aku mau, silahkan kata ibuku. Kalau udah S1? Udah S1, karena kan janjinya yang penting lulus S1 gitu kan. Aku mau ngajar balet gitu. Oke, ya udah silahkan. Udah. Akhirnya the whole week aku ngajar balet terus. Kok ya bosen lama-lama. Gitu, kayak ada satu ruang di dalam kepala dan hatiku kayak ada yang kosong. Kenapa tuh? Gak tahu, karena aku mau senang belajar kali ya. Jadi kayak kan balet ada silabusnya ya. Jadi itu aja yang aku ajarin pada saat itu. Terus wait, Mbak Nevin berarti pas lagi kuliah di arsitek itu ngajar? Tetap balet atau tetap ngajar? Tetap balet dan tetap ngajar. Jadi aku di tahun pantes lah nangis-nangis. Tetap balet, tetap ngajar, tetap kuliah dan tetap basket. Oh basket masih. Sampai lulus. Di UI, mewakili UI. UKM-nya gitu. Jadi kayak ya itulah nggak bisa diem sih pada dasarnya. Mungkin kenapa nangis ya mungkin. Iya mungkin gitu. Jangan sedih, ada satu lagi. Apa tuh? Tetap party ya nggak boleh lupa tuh gitu kan kayak. Jadi nangisnya nggak terlalu banyak lah ya kalau itu ya. Work hard, party harder dong ya kan. Work hard, study hard, party harder. Jadi kayak masa kuliahku menyenangkan sekali walaupun dengan air mata gitu. Iya. Tapi itu juga ya lucu juga ya, pada akhirnya ada kekosongan itu gitu pas lagi ngajar. Pas ngajar kok kayak kosong, aku ngapain ya, kok kayaknya ada, ternyata aku merasa kangen juga sama design life aku, design life. Terus aku balik ke kampus, kebetulan di kampus waktu itu ada bukaan untuk asisten dosen. Aku masukin lamaran dan ternyata aku keterima.
Ya udah, jadi akhirnya kehidupan setelah kuliahku adalah aku ngasdos sama ngajar Ajar balet. balet. Nah, Nah, tapi setelah itu kan dari S1 ternyata berlanjut. iya dong. Itu gimana ceritanya Ya itu akhirnya? karena aku jadi gini, ketika kita mengajar sebenarnya kan kita membagi ilmu sama orang gitu ya. Mhm. Nah di situ jadi aku benar-benar sadar passionku tuh is teaching and Hmm. sharing knowledge. Oke. Jadi ya apapun bentuknya itu, everything about teaching and sharing, Mhm. I really enjoy it. Karena menurut aku ketika aku berbagi ilmu sama orang lain, aku dapat banyak energi positif Oke. di situ. Jadi kayak hidupku berwarna sekali gitu kan. Aku Mhm. diskusi sama orang, aku ketemu dan aku harus tetap keep up sama ilmu yang ada karena ya kalau ilmunya di situ-situ aja lama-lama Iya. boring juga Iya, iya, kan iya. aku ngajarnya gitu. Apalagi aku ngajar mahasiswa nih. Kayak kalau misalkan aku nggak keep up sama ilmu yang ada, abislah aku gitu kan. Mhm. Harga diri mau taruh di mana? Balik lagi. Harga diri ada di mana? Jadi ya udah pas itu aku juga itu kayak aduh kayak aku butuh kayak kepalaku mulai kosong nih, ilmunya udah mulai habis nih. Mhm. Kayak aku perlu isi lagi nih gitu dan ternyata aku enjoy mengajar di arsitektur juga. Waktu itu aku Mhm. ngambil arsitektur interior Di? di UI. Jadi aku ngajar Oh. di arsitektur interior. Karena Mhm. memang itu yang ada passion yang aku sebenarnya aku pengennya tuh interior design, Iya, iya. masuk arsitektur gitu. Yang mana waktu itu ya unfortunately kuliah interior design which is adalah elective subject itu nggak dibuka. Sebel banget nggak? Hmm. Gue masuk arsitektur biar belajar interior design, Nggak dibuka nggak malah. dibuka pas zaman aku. Nggak ada peminatnya. Sekarang udah ada? Ada. Iya. Tapi waktu pas zaman dulu itu elective subject. Iya, iya. Nah pas masa aku lulus, aku mau balik ke kampus, ada bukaan untuk arsitektur interior. Oh. So lebih spesifik lah, lebih tentang interiornya gitu. Oke. Nah pas itu akhirnya aku memutuskan untuk aku mau sekolah lagi. Nah, Bumi gonjang ganjing kayak seorang Nevin yang sekolahnya aja ya ampun gitu susah kan. gitu. Kayak males-malesan gitu ya. Mau sekolah lagi Minta gitu kan. nasihat sama nyokap lagi nih. Iya dong, mama aku mau sekolah lagi, kayak ibu kayak, hah? Apa? Sekarang Yakin kamu mau sekolah lagi? Dulu aja 4 tahun nangis mulu. Enggak, mama gak sanggup ngurusin kamu nangis lagi, dia bilang gitu. Oh, oke. Wah, aku mau sekolah. Yakin kamu? Kayak semua satu rumah gak ada yang percaya. Karena Mm-mm. mereka semua yang kayak terus-terusan nenangin aku, support aku, yang kayak ada banget nih besok mau review zaman S1 gitu ya, harus bikin maket. Mamaku sampai bantuin nempelin pohon, nempelin Iya, iya. genteng gitu kan, kayak Perjuangan banget tuh. traumanya ada banget nih buat mereka gitu, kayak kakak-kakakku bantuin gitu kan. Dan aku karena anak paling kecil ya, kalau nggak bisa nangis, Oh. cengeng gitu kan, nggak bisa nangis gitu kan. Semua satu rumah repot ngurusin gitu. Mm-mm. Itu kayak mau sekolah lagi gitu. Iya. Terus kayak mungkin mereka kayak ya udahlah kita tes aja nih beneran serius nggak mau sekolah lagi. Akhirnya orang tuaku bilang, oke mau sekolah boleh, beasiswa ya. Hah? Iya udah cari beasiswa gitu. Kalau emang mau serius, ya udah oke aku buktiin. Kamu atur sendiri, kamu butuhnya apa, you let me know. Oke, jadi semua persiapan aku siapin sendiri. Orang tua cuma bantu support finansial gitu Iya. kan. Ya, kebetulan pada saat itu aku udah kerja juga, jadi aku udah bisa support aku sendiri, udah mandiri juga. Terus aku coba beberapa beasiswa waktu itu, chevening segala macam. Oh enggak, sebelum aku coba beasiswa, aku dapat dulu LOE kan. Dapatlah ke London. Mm-mm. Karena baletnya rootsnya dari London. Gitu kan, kalau di dunia balet tuh ada dua, dari Rusia sama dari London. Oke. Yang aku pelajari tuh dari London. Jadi aku London. segitunya sama London gitu. Ya udah kita cari sekolah di London. Awalnya desire-nya itu aja. Pengen juga ngerasain balet di London gimana gitu. Ya kita pilih London deh gitu kan. Masukin, akhirnya keterima lah di sekolah di London untuk interior design. Interior architecture. Kebetulan banget jurusan interior architecture. Oke. Nah terus aku udah keterima, aku bilang sama orang tuaku, papa aku keterima. Aduh keterima nih gimana nih kalau Dulu- misalkan gak dapat beasiswa. Dulu paling jauh di Depok kan, sekarang di Asli sekarang London. sampai di London dia kayak shock gitu kan. Kebetulan kakakku sekolah di UK juga, Oh, jadi oke. kayak oke lah Ya London udahlah, gitu kan, deket sama kakak. Ya udah terus ya udah cari dulu usaha beasiswa. Kok kalau aku nggak dapet gimana? Ya udah Ayah Bunda Foundation gitu kan. Tapi cari dulu ya beasiswa ya. Oke udah akhirnya aku berjuang dulu beasiswa. Di detik-detik udah semua beasiswa aku cobain, gak dapet. Oh. Gak dapet beasiswa. Nih udah nih. Ibaratnya papaku udah kayak oke lah udahlah Ayah Bunda Foundation lah gitu ya. Hmm. Udah mau dibayar, ada satu beasiswa yang memang belum pengumuman.
tiba-tiba keterima Terima. Wow. dari Dikti waktu itu. Wow. Dah dapat nih beasiswa, berangkatlah kita ke London. Makin jauh dong, desain gitu kan, udah nggak. Tapi ya itu blessing in disguise. Karena di London, so aku punya waktu kosong. Ya kita kayaknya kalau sekolah mulu mah gila ya gitu Iya, kan. iya. Harus ada pelampiasannya dong apa ya. Udah balet. Akhirnya ya Di udah sana? di sana. Oke. Gitu. Jadi Mbak Nevin ini sekarang juga lagi menempuh ya S3. S3. Yang dulu gitu. nangis mulu itu. Sampai sekarang gak kelar-kelar sekolahnya. Ya tapi pada akhirnya ya ini jadi value tersendiri lah ya buat pengalaman kehidupan. Lalu setelah di jalur pendidikan yang bikin nangis tadi itu, pada akhirnya ada penyatuan di mana-mana tuh. Mbak Nevin kan dari tadi mau kuliah mau apa tetap balet, ya kan pasti ada tuh. Nah pada akhirnya tercetuslah satu studio ini yang tadi aku gambarkan di awal nih, Dozers. Nah, aku nggak tahu nih, itu gimana setelah balik dari London kah? Atau meanwhile di London Anda membangun Oh studio? enggak lah, gila Oh banget kirain, gitu kan. Masih, kirain loh. aku tuh pas ke London masih muda banget, umur 24, 23, 24 aku lupa waktu itu. Ya sebenarnya asli sih, semua itu menurut aku ya semestakung. Oh, semesta mendukung. Semesta mendukung Oke. gitu. Karena nggak pernah terbersit di dalam pikiranku bahwa aku akan punya satu sekolah balet sebesar ini sekarang. Sama sekali enggak. Aku nggak pernah berani bermimpi untuk itu karena I know behind that big dance school must be a lot of Iya, pasti. a lot of hard things lah gitu. Iya. Jadi aku nggak pernah berani bermimpi itu. Aku cuman sesimpel aku suka banget ngajar balet. Aku seneng banget. Jadi ya udah, just go with the flow aja gitu. Nah waktu itu pas memang mungkin udah rencana Tuhan ya gitu. Jadi kayak terlihat semuanya kayak ya udah kayak puzzle yang tersusun satu jadi gitu. Nah waktu itu pas mau bikin Rafa, aku tuh kan kebetulan waktu pas aku berangkat ke London, aku tuh udah lulus certified ballet. Jadi aku ambil long distance. Oh, oke. Nah ini aku ambil dari zaman aku lulus kuliah. Oke. Pas lulus kuliah, aku mulai ngambil program ini. Pada saat ngambil pun, karena waktu itu kan aku udah ngajar balet, itu aku nggak kepikiran untuk seriusin jadi guru. Jadi mungkin yang aku mention sebelumnya bahwa orang tua aku tuh education minded banget. Jadi any form of education, go, ambil gitu. Buat mereka nggak ada pendidikan dalam bentuk apapun yang akan merugikan kamu. Jadi pasti kecil ataupun besar akan bermanfaat buat kamu. Jadi pada saat memutuskan ngambil, kita kan bilangnya CBTS, Certification Ballet in Teaching Studies dari London, dari RI di London. Pada saat ambil itu, waktu itu papaku tanya, kamu kalau waktu itu kebetulan ditawarin sama tempat ngajar aku, kamu mau nggak ambil Certified Ballet Teacher? Ya mau, mahal banget tuh, mahal banget, pakai pound sterling. Terus mau, tapi aku mikir kayak, tapi uangnya dari mana ya gitu kan, maksudnya ngajarku pun kayaknya nggak mungkin deh bisa nutup ini. Aku bilang sama orang tua aku, aku bilang, Pak aku ditawarin ini nih, ambil nggak ya? Ambil. Papaku nggak mikir dua kali, ambil. Bayarnya gimana? Ya, pound sterling nih. Nggak apa-apa, support. Papaku yang support waktu itu. Oke. Pokoknya papa kalau buat pendidikan, go. Ada nggak ada, kita bikin ada, dia bilang gitu kan. Oke, ya udah, orang tuaku fully support. Akhirnya orang tuaku yang bantu, bayarin dulu waktu itu. Terus berjalanlah 2 tahun, aku lulus. Pada saat aku lulus, aku berangkat ke London. Ya di London akhirnya aku nggak kepikiran banget pada saat itu punya sekolah ya. Cuman kayak aku seneng aja gitu. Tapi karena aku udah certified ballet, so I am eligible to take a lot of workshop in London, ballet workshop. Jadi ya udah aku ambil aja. Cuman ya karena, padahal kan aku nggak ngajar balet ya, gitu. Di situ waktu itu aku udah resign di tempat ngajarku. Ya aku cuman kayak sayang aja ilmunya, mumpung di London nih masa nggak diambil gitu. Udah ambil. Pas balik, pokoknya sebelum balik, sahabatku tiba-tiba ngontak aku via Facebook. Kita tuh terpisah, teman kecil balet zaman dulu kita terpisah.
waktu dan jarak yang lama gitu ya. Kita terpisah dari umur 17 tahun, lost contact, temenan di Friendster. Friendster. Oh my God, makin tahu nih masanya gitu kan. Balik ketemuan di Friendster, ketemuan di Facebook gitu kan. Eh, Tiba-tiba dia nanya, kok lu bisa sih di London? Gue juga pengen nih ke London gitu, cari beasiswa gimana, ngobrol balik apa segala macam. Terus sampai aku balik ke Indonesia, dia kayak belum memutuskan untuk berangkat, maksudnya untuk further study gitu ya. Ketemulah kita. Pas ketemuan itu aku 2 bulan setelah balik. Waktu itu ada representatif RI di London di Indonesia, aku telepon beliau, aku udah balik. Terus dia cuma tanya, kamu mau gimana sama baletmu, sayang banget loh. Iya udah di sana. Gitu, kamu nggak mau punya sekolah sendiri gitu kan. Kayak, enggak deh gitu Ini kan. representatif yang nanya? Representatif RI di London di Indonesia. Oke. Kamu nggak mau punya sekolah sendiri, you're eligible to do that. Ya mungkin by paper aku eligible, cuman kan by confident and segala hal nggak segampang itu ya gitu kan. Coba aja buat pikirin deh gitu kan. Pada saat itu aku belum menikah dan baru mau menikah dengan suamiku, terus kita ngobrol, why not? Suamiku bilang, ya aku nggak sanggup deh. Terus aku cerita ke keluarga besarku, why not juga? Mati nih, why not semua gitu kan. Kayak ya oke. Akhirnya aku dibantu sama kakakku to start the business, karena aku basicnya bukan orang bisnis gitu. Jadi kayak no idea at all about how to start the business. Akhirnya kakakku yang bantu. Terus tiba-tiba berpikir kayak aku nggak mungkin deh ngejalanin ini sendiri. Kan aku punya kerjaan lain sebagai dosen dan sebagai arsitek. Oke. Aku akhirnya kontak si sahabatku ini. Lo di mana ketemuan ini itu. Akhirnya ketemulah kita. Set. Aku ceritain apa yang terjadi denganku dan dia ceritain apa yang terjadi dengan dia. Oke. Deal. Oh iya? We will go together. Oke. So sahabatku waktu itu langsung bilang, oke, aku siap support kamu. In any kind of condition, kita jalan bareng-bareng. Oke, so I start the business, aku mulai cari tempat dan segala macam. Balik lagi semesta mendukung, kita start with very small studio, only 60 meter squares. At that time only one studio. Aku hanya mulai berdua sama sahabatku. Kemudian baru kita rekrut. Dan until now. Wow. Berapa tahun ini? 12 tahun. 12 tahun tuh ya. Sekolah balet tuh ya. Yang tadi nggak iya. kepikiran pas di London tuh Asli ya. gak kepikiran. Tapi itu secara alam bawah sadar ngelihat nggak sih kayak misalkan oh begini ininya, gedungnya begini, lantainya begini, sistem pendidikannya begini. That's the thing. Yang kayak aku merasa sangat-sangat bersyukur bahwa aku menjalani balet dari kecil, which is sangat-sangat membantu aku pada saat kuliah. Yang tadi aku bilang, karena di arsitek itu kita tuh kan sebenarnya di arsitektur gitu ya, di bidang arsitektur itu kita itu kan merancang itu untuk manusia, gitu. Sehingga jadi kita mungkin ada banyak pemahaman simpang siur di luar sana bahwa arsitek itu ngebangun. Konsepnya arsitek itu ngebangun, arsitek itu bikin jembatan. Padahal mah kita nggak pernah bikin jembatan loh. Yang bikin jembatan itu teknik sipil, gitu. Arsitektur kita merancang gitu. Tapi banyak orang lupa atau banyak orang nggak aware bahwa kita merancang untuk manusia. Yang mana? Yang pertama kali harus kita tinjau itu manusianya, bukan ruangannya. Gitu. Kita meninjau manusia. Akhirnya kita memahami manusia itu kebutuhannya apa sih? Itu spatial awareness itu. That's it. Spatial awareness, which is pemahaman kita tentang ruang. Jadi bahkan aku ingat ya di mata kuliah dulu namanya teknik komunikasi arsitektur, atau mungkin kalau dari teman-teman dari yang pernah belajar arsitektur tuh kita bilangnya kadang suka ada namanya nirmana ruang kayak gitu. Jadi pemahaman tentang ruang. Kita menggali, belajar untuk istilahnya tuh sensitif. Kita sebagai manusia sensitif terhadap ruang. Kita sensitif terhadap jarak. Terhadap itu kita bilang namanya spatial awareness. Nah, pada saat mata kuliah itu ya, aku merasa sangat-sangat terbantu dengan aku belajar balet. Karena di situ kita mengolah ruang, mengolah rasa terhadap ruang.
melalui tubuh kita sendiri Iya. gitu. Hmm. Yang mana itu yang aku lakukan di balet gitu kan. Gampang tuh ya. Ya Gitu. buat aku ya gampang aja buat paham mata kuliah itu gitu. Iya, Dan iya. terbukti dengan nilaiku bagus di mata kuliah karena aku very enjoy gitu. Kayak ibarat gini, pelajaran itu kayak kita dikasih satu bidang gambar. Kita suruh bisa menerjemahkan satu ruangan, kita masuk ke dalam ruang dan kita harus bisa menggambarkan ruang tersebut ke dalam kertas itu. Oke. Bayangin nggak kalau aku nggak punya sensitivitas terhadap jarak, terhadap ruang, itu pasti susah banget. Di balet aku belajar itu loh, karena aku menari dengan temanku. Aku nggak mungkin nari dempet-dempet, ya kan? Aku menari mengikuti irama. Secara tidak sadar, otak aku itu udah tersusun, ada tempo, ada ritme, yang mana itu juga kita pakai dalam dunia seni, dalam dunia desain. Ketika kita menghasilkan suatu rancangan, kalau kita tidak punya awareness terhadap ritme, terhadap tempo, itu akan susah. Terhadap pola. Yeah. Ballet, it's all about pattern. Yeah. Kita mau bikin tarian, kita mau menari, ya ada patternnya gitu. Jadi kayak ya udah semua saling connecting. Ya. Berarti benefitnya balet ini berarti bagus banget ya untuk banget. Aku bisa bilang apakah banget. itu yang ditawarkan di Rafa? Yes. Oke. Sehingga dari pengalaman aku itu aku selalu mention ya, baik ke orang tua murid ataupun ke murid-muridku itu sendiri. Kalau kamu masuk Rafa, kamu itu jangan berharap kamu langsung bisa jadi penari atau jadi penampil, performers, enggak. Tapi kamu akan jadi orang dengan pendirian yang kuat, karakter yang kuat, gitu ya, with a strong mindset to grow, to learn. Oke. Selalu seperti itu aku tekankan. Jadi karena menurut aku balet ini bukan main objektifnya, tapi di balik balet itu banyak sekali values of life yang bisa kita gali ya, gitu. Bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan sehari-hari, yang mana ya itu justru jadi apa ya, main point yang aku bilang. Jadi the joy of process lah yang aku selalu bilang. Iya. Berarti Rafa sebenarnya juga adalah ruang untuk develop karakter ya berarti ya. It is. Dan itu yang selalu aku sampaikan ke guru-guru di Rafa gitu ya. Jadi Rafa nih kita punya values, core values of our school itu kita bilangnya crib. Because Rafa is a crib. Crib. Oh, crib rumah gitu. Oke. Crib for everyone with caring. C is caring. Yes, C is caring. R is respect. I is integrity. Integrity. And then B is striving to be better. Dozers yang punya anak nggak mau nih langsung dimasukin aja ke Rafa nih. Karena emang benefitnya banyak banget dari balet ya. Banget. Aku nggak tahu sih sampai korelasinya sebanyak itu gitu. Memudahkan ya, jadi memudahkan. Banget. Memudahkan banyak hal. Contoh masuk dari satu balet ke sports lain aja itu mudah banget. Soalnya di Brazil setauku yang bisa tango atau samba itu akan lebih mudah untuk bermain bola dibandingkan yang tidak. Yes. Gitu. Dan kayak aku merasakan banyak manfaatnya dengan aku balet gitu ya. Kayak ya aku bisa blend to any kind of environment. Yeah. Not only making me flexible in physics but also in social, in everything. Cara berpikir kita pun juga tersusun dengan balet gitu. Karena kayak di balet kita kalau jadi orang kaku means mindset kita. Iya, mindsetnya. Kaku gitu ya. Susah. Art gimana caranya? Gak mungkin orang kaku. Gak mungkin. Terus kita mau dealing sama orang. Kalau bukan karena balet, I don't think that I can be someone that can be deal with anyone. Iya, agree. Nah aku juga tadi pas lagi Mbak Nevin setuju dengan pernyataan bahwa Rafa adalah developing characters gitu ya. Aku nggak tahu nih gimana peran Rafa itu membentuk aku nggak tahu ekosistem yang membangun pendidikan kah atau community atau art itu sendiri di Indonesia gitu. Aku bagaimana sih? Soalnya nih Rafa tuh bukan hanya Rafa Studio ya, tapi Rafa International Dance Studio. Nah ini kan berarti impactnya
impact-nya pasti ke akademis pasti tinggi tuh. Ya. Dan ke personal value pastinya Iya, kan, iya, iya. pastinya. Nah, aku nggak tahu nih selama ini 12 tahun terakhir ekosistemnya bagaimana tuh Mbak? Apakah sudah berjalan dengan baik? Karena kan budayanya sangat berbeda tuh. Iya, iya, Balet iya. apa itu Iya, gitu iya, ya, iya. kayak gitu-gitu ya. Ya. Ya, pertama berangkat dari aku adalah bukan orang yang suka bicara tanpa fakta atau data. Hmm. Jadi di dalam mengembangkan Rafa pun aku juga selalu em, mengemphasis tentang eh, learning, Hmm. always learn in something. Jadi kita menerapkan metode-metode pengajaran kita pun juga by research. By research means publikasi jurnal segala macam tuh banyak lah gitu ya. Yeah. Bagaimana kita melakukan pengajaran ke anak-anak gitu, karena balet ini hanya sebagai medianya lah gitu bisa dibilang, tapi main core-nya itu adalah bagaimana kegiatan belajar mengajar di Rafa itu terjadi sebenarnya. Bagaimana kita bisa menjamin well-being murid-murid kita gitu ya. Pastinya. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin ekosistem seni dimanapun itu keras gitu ya. Namanya seni bebas lepas gitu ya, nggak ada batas gitu kan. Tapi karena kita geraknya di bidang akademik, untuk di studio kita tetap ada Standar ya gitu. standar seperti itu, yang mana pada saat mengajarkan anak-anak pun kita jelaskan secara logik gitu ya. Kita nggak cuma ngejelasin bagaimana kamu bisa gerakin nari balet ini, tapi kita jelasin dari bahkan sampai anatominya kita jelasin gitu ya. Gimana kaitannya, sampai ada ya muridku tuh ngomong kayak gini, Miss aku mau jadi dokter, dia bilang gitu. Oke. Oh ya, wow nice, that's nice gitu kan. Anaknya bagus banget baletnya. Terus dia bilang dia mau jadi dokter. Kenapa? Iya, soalnya aku seneng Miss kalau dengerin Miss ngejelasin ilmu-ilmu balet itu kan pakai anatomi. Jadi aku penasaran sama bagaimana tubuh kita bekerja untuk bisa menggerakkan balet ini gitu kan. Oke, kayak wow jauh banget. Tapi emang ada beberapa murid aku yang udah jadi dokter juga. Oke. Udah jadi dokter muridnya, kebayang gak tuh kan? Dan gimana tuh cerita dari mereka? Maksudnya Ya. pasti terbantu kan? Pasti. Iya, ya karena disiplinnya atau apanya gitu. iya. Jadi kayak dari situ sangat terbukti bahwa you don't need to be a performer, but you need to be a human, someone with a strong mindset that can make you to be anything. Iya. Gitu. Jadi Wow. malah aku setujunya bahwa balet itu adalah dunia tanpa batas in terms of that. Karena dari balet kita bisa jadi anything. Yeah. Anything. Can be someone lah ya. Can be anything. Wah, ini aku juga pertama kali mendengar ternyata balet banyak benefitnya. Terus juga aku jadi kepikiran anakku nih jadi. Silakan. Nah, mungkin yang aku juga pengen tahu adalah tadi kita sempat ngomongin culture ya. Iya. Aku nggak tahu nih dengan nama Rafa International Studio, by the way, ini cuman balet doang berarti? Enggak sih, kita sebenarnya ada 4 genre, ada balet, ada jazz ballet, ada hip hop. Jazz sama jazz ballet itu berbeda? Beda lagi. Oh wow. Jadi balet more to classic, jazz ballet more to modern lah, more dynamic lah. Oke. Jazz ballet. But they support each other. Iya. And then hip hop, kemudian ada gymnastic dance, kita bilangnya gym dance. Gym dance. Jadi kalau mungkin pernah dengar gimnastik, ritmik gimnastik, ini ada cabangnya. Dari ritmik gimnastik more to recreational, tapi bobot dance-nya lebih banyak. Gitu. Dan kita adalah sekolah gym dance pertama di Indonesia. Wow. Jadi memang itu berangkat dari ketertarikan kita dengan dunia gimnastik juga. Tapi memang core kita kan di dance ya, akan buat kita tuh akan susah lah untuk masuk ke dunia ritmik murni. Oke. Gitu. Jadi kita memang start with. Berarti setiap program yang ada ini kan, ini kan Rafa International berarti ya. Berarti aku nggak tahu, Mbak Nevin kan certified instructor juga kan. Maksudnya apakah di balet ada gitu? Maksudnya untuk anak muridnya nih mendapatkan sertifikasi dari internasional gitu? Yes, jadi kalau balet kita dari RAD London, Royal Academy of Dance London. Wow. Dan kemudian jazz kita dari Adapt dari Kanada.
Kanada, oke. Kemudian hip hop kita dari Singapura. Mm-mm. Kemudian gym dance kita dari Acrobatic Arts dari USA. Oh, guys, internasional. Ya, jadi semua guru-guru kita jadi kita tuh bisa menggunakan sertifikat itu tuh karena guru-guru kita license juga, international license. Oh, international license. Ya, jadi memang kayak di Rafa tuh emang tempat buat berproses, bertumbuh, belajar tanpa batas. Jadi memang aku selalu encourage guru-guru kita, ayo ambil sertifikat ini, karena emang ilmu tuh gak ada matinya. Kok aku jadi kayak ada deja vu denger Mbak Nevin kayak jadi nyokapnya. Ayo ambil ini. Iya. Kamu karena ambil ini ya, silakan. Karena udah ngerasain manfaatnya sih, jadi kayak Iya. ya aku percaya banget pendidikan apapun bentuknya, sekecil apapun pasti bermanfaat. Iya, pasti. Sooner or later lah. Nah, aku pengen tanya juga Mbak, pasti Mbak Nevin punya personal preference lah buat balet di Indonesia gitu. Nah, nggak tahu nih apa visinya Mbak Nevin untuk balet sendiri di Indonesia ini. Aku pengen banget sih balet bisa diterima di Indonesia secara setara. Bukannya sudah diterima Mbak? Belum. Belumnya gimana? Karena belum diakui oleh pemerintah. Oh. Yes. Jadi balet ini masih dalam perjuangan untuk bisa diakui oleh pemerintah sebagai bagian dari olahraga seni ya, dance sport. Yang sudah diterima apa berarti? Hip hop bahkan sudah ada wadahnya. Masuk kategori dance sport. Padahal di internasional udah ada atau belum? Apa nih? Balet. Dance sport ini di. Oh, dance sport ada federasinya. Oh, berarti di Indonesia memang belum ada federasinya. Dance sport ada, tapi balet tidak termasuk. Oh, kenapa itu berarti? I don't know. Ya, menurutku udah banyak sih yang berjuang untuk itu gitu. Okay. Tapi sayangnya ya belum ada aja yang goal untuk memperjuangkan itu. But if I could be the one, I would be. Oh, itu doa tuh. Siapa tahu siapa tahu disambut ya. malaikat ya kan. Berarti tantangan terbesarnya ini adalah untuk kesetaraan itu. Iya, kesetaraan balet di Indonesia sih. Oke. Itu sebenarnya susah nggak sih sebenarnya? Kenapa? Susah nggak untuk akhirnya gimana ya? Maksudnya untuk dari Mbak Nevin akhirnya misalkan maju sebagai kayak lagi demo untuk memajukan balet gitu misalkan gitu. Itu susah nggak sampai akhirnya keterima sebenarnya? Mungkin susah sih enggak ya, cuman perlu diupayakan aja sih menurutku ya. Karena sebenarnya kita wadahnya udah ada, cuman mungkin ya constraint terkait administratif dan segala macam itulah yang mungkin belum terlalu dilihat. Tapi hopefully one day bisa balet itu bisa setara di Indonesia. Berarti upaya-upaya apa aja tuh Mbak? Maksudnya apakah kita harus membuat federasi dulu sebelum federasi ini dibuat atau gimana tuh? Yang aku tahu sih begitu ya, gitu. Yang aku tahu sih harus begitu. Cuman memang kayaknya mungkin ekosistem balet di Indonesia ini kan masih bisa dibilang scattered. Iya, ada di banyak tempat. Belum ada yang memang murni mau memfasilitasi kami yang terpencar. Oke. Belum. Nah, itu berarti tugasnya bisa selain pemerintah dong? Ya. Bisa nggak kalau itu? Bisa. Ini menurutku sih lagi dalam perjalanan ke sana ya. Komunitas balet di Indonesia lagi berjalan ke sana. Walaupun ekosistemnya masih menurutku masih perlu banyak yang dibenahin sih. Gitu, agar bisa kita semua bersama berjalan berdampingan sama-sama untuk balet Indonesia. Oke, berarti itu kan lebih ke baletnya gitu. Cuman kalau misalkan visinya untuk balet yang keluar, maksudnya kayak kita dari Indonesia loh, gitu. Itu pas keluar negeri itu ada nggak sih? Maksudnya udah dijalankan atau belum? Sudah. Oh sudah. Sudah. Malah itu udah duluan. Udah. Malah justru kita di luar malah lebih diakuin sih. Oh gitu. Iya. Jadi kayak contoh kemarin nih waktu pas kebetulan Rafa bawa 20 murid ke Malaysia untuk ikut namanya International Art Festival. Kita waktu itu diundang oleh KBRI Indonesia di Kuala Lumpur. Ya untuk menyampaikan prestasi-prestasi anak bangsa ini gitu ya. Dan mereka sangat open untuk kolaborasi gitu, yang bahkan maksudnya kayak ternyata balet di Indonesia udah sampai sini gitu loh. Kayak ya ampun sedih banget gitu kan, padahal balet Indonesia tuh udah lama banget loh Iya makanya berkembang di Indonesia tuh udah lama banget, udah
70 tahun yang lalu. 70? Dari 70 tahun Ya yang kan lalu. nyokap aja kan udah Iya. ini balet ya. Nah itu udah ada gitu di Indonesia. Cuman ya kayak itulah menurutku sih karena mungkin kita belum terkonek satu sama lain. Jadi kayak untuk menggema di internasional Iya sih. tuh masih dianggap sebelah mata lah. Iya, Gitu. iya. Padahal sebenarnya kita punya juga kok gitu. Bibit-bibit Berarti udah unggul. kemana aja Mbak Nevin? Tadi banyak penghargaan di Malaysia. Iya. Terus mana lagi tuh? Pasti banyak Malaysia, nih. Thailand, Thailand. terus di Hong Kong kita juga pernah. Hong Kong, wow. Nah waktu itu ya di Hong Kong kita dapat penghargaan itu juara satu ensemble group, tapi lombanya dia online. Tapi yang kita bawain apa tau? Balet Nusantara. Oh, Jadi gimana kita tuh? aku menggabungkan balet sama tarian Indonesia. Udah pernah ada belum sebelumnya? Mungkin ada, cuman aku juga kurang aware ya. Tapi waktu pas aku bikin itu grup kita dapat juara satu di Wow. Star Kanaan Hong Kong Dance Competition. Nah itu kan berarti ya balik lagi dirimu sebagai visioner sama tim mungkin ya. Yeah. Yang ngelihat itu harus ada penggabungan antara nama Indonesia dan juga baletnya gitu. Iya. Itu kan berarti udah bisa diterima ya sama orang luar ya. Bisa banget. Sebelumnya tahun lalu juga kita dapat juara di International Art Festival, juga aku turunin balet Nusantara pakai lagunya Manuk Dadali. Oh oke. Manuk Dadali. Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat gitu ya. Jadi kostumnya pun kostum jaipong gitu kan, tapi kita infuse gerakan balet. Dan yes, all the judge are happy we got the platinum waktu itu. Itu yang tertinggi berarti ya? Ya tertinggi. Wow. Kita diundang lagi waktu itu untuk nari. Jadi masuk ke grand final waktu itu di Singapura. Oh. Gitu. Gila emang udah tarafnya internasional ya Mbak ya? Iya. Selain itu ada apa aja sih maksudnya itu kan buat pendidikan karakter anak-anak, apa kira-kira ada hal lain nggak selain balet? Apakah ini kan ini juga termasuk ke wellness ya kalau aku lihat ya. Sekarang tuh apakah ada kegiatan lain selain Rafa Dance yang untuk anak-anak? Apakah ada buat yang dewasa gitu ya? gitu? Ada. Tetap balik lagi rootsnya balet lagi. Jadi aku mengembangkan bar workout bar. I don't know whether most people kayaknya masih belum terlalu famous gitu ya. Tapi rootsnya itu balet. Jadi kita ngegabungin balet, yoga, pilates. Balet, yoga, pilates. Tapi kalau misalkan bilang what is bar? It's not yoga, it's not pilates, it's bar. Bar gitu ya. Yes. Si anak cowok ada yang tahu nggak kira-kira nih? Tapi ya kalau aku lihat sih ini kan balik lagi nafasnya Mbak Nevin kan memang ingin ya seumur hidup balet lah ya. Iya. Karena nenek juga masih mau kayaknya masih lincah semoga. Sampai akhirnya buat sekolah ini dan juga akhirnya juga bisa membawa ke panggung internasional pun ada juga buat adultnya juga tadi ada bar itu kan tadi. Nah aku pengen tahu ini sekarang kita kan ada waktu yang terus tergerus ya. Nah aku nggak tahu adakah regenerasi yang sudah tercipta di Rafa atau belum? Ada. Jadi sudah ada kita memang ada program teacher training juga. Oke. Murid-murid kita yang udah gede-gede kita invite untuk ambil training tersebut gitu ya, sehingga semoga nanti mereka juga bisa melanjutkan. Jadi aku bisa mengurus yang lain. Apa tuh? Mengurus pekerjaan yang lain. Aduh, thank you Mbak Nevin. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami mewakili Dose juga. Mungkin yang ingin tadi kan korelasinya sangat besar tuh antara balet dan arsitek ya. Cuman pengen tahu juga dari Mbak Nevin sendiri preferensinya kalau misalkan digabungkan dalam satu kalimat gitu. Apa sih kesamaan balet dan arsitek? Passion and art sih. Passion and arts. Passion and art. Dan bagaimana itu bisa reflect ke kehidupan juga ya? Yes, kayaknya kita nggak akan survive di dua dunia ini kalau kita nggak punya passion and the love of art. Ya, dua hal itu yang kayaknya harus ada ya. Kalau nggak kita nggak akan bisa bertahan sampai. Bahkan di dunia bisnis pula tuh ya. Yes. Kayak we need passion, we need the love of art itu penting gitu. Kayak aku nggak ngebayang gitu kalau misalkan hidupku tanpa seni. Kayak aduh hambar. Membosankan gitu ya. Sangat membosankan.
Tapi waktu di arsitek tuh itu yang bikin akhirnya terpacu terus kan? Yes. Kalau enggak sih ya nangis mulu ya. Kayaknya nangis mulu gitu. Jadi balet ya pelampiasanku saat aku stres dengan kuliah. Pada Mm-mm. saat aku stres di balet ya I do another thing. Ya balik ke kampus. Gambar or something. Iya iya, tapi banyak banget insights yang bisa diambil dari Mbak Nev di mana semangat belajarnya juga ya. Heeh. Walaupun dipecut sama nyokap. Tapi thank you Mbak Nevin udah datang ke DOS dan bagaimana insights dari dunia balet dan arsitek juga bisa reflect ke kehidupan kita juga. Semoga dosers udah catat apa aja tadi mumpung ya kalau udah punya anak langsung aja jangan lupa Boleh banget. ada di Dari sini nggak? Sini. ada nanti langsung di ini ya. Sini ya. Ada Pak di sini. produser tolong dicantumkan nanti. Oke, terima kasih banyak Mbak Nevin. Jangan lupa untuk subscribe, like dan comment juga. So see you in another daily dose of creativity. Saya Junior Sumantri dan ada Nevin Rafa Kusuma. oke, dose out.